Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ustaz Azri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada bab 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ke-7 dari 12 putra putri Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah berupa rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap. Karena rasa jengkel saudara-saudaranya terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian meninggalkannya sendiri dan melapor kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal dimakan oleh serigala. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam sudah dikabarkan meninggal ya, padahal beliau masih hidup. Kemudian sampai akhirnya ada musafir. Musafir itu orang yang sedang bepergian, yang mendengar teriakan Nabi Yusuf, kemudian menolongnya dan berencana untuk menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh pejabat Mesir yang bernama Qitfir al-Aziz. Sampai suatu ketika Zulaikha, istri Qitfir al-Aziz, tertarik kepada Nabi Yusuf dan menggodanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Perbuatan yang dilarang agama di sini adalah hubungan pasangan suami istri ya, yang belum sah. Oke. Kemudian, namun Nabi Yusuf memiliki iman dan keteguhan hati yang kuat dan membuat Zulaikha marah dan memenjarakan Nabi Yusuf ya. Kemudian di dalam penjara, Nabi Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan ketabahan menjalani ujian hidup. Hingga suatu saat Nabi Yusuf dapat menafsirkan suatu mimpi menjadi kenyataan. Nah, ini adalah merupakan mukjizat dari Nabi Yusuf, yaitu dapat menafsirkan suatu mimpi menjadi kenyataan. Kemudian karena mukjizat tersebut, Nabi Yusuf diundang oleh raja untuk ke kerajaan dan menafsirkan mimpinya. Rajanya raja dari Mesir tadi ya. Nah, beliau Nabi Yusuf diundang oleh raja Mesir untuk ke kerajaan dan menafsirkan mimpinya. Dan hasil tafsir mimpi Nabi Yusuf menjadi kenyataan, yaitu kerajaan akan dilanda kemarau yang panjang
di sini keterangannya diceritakan bahwa kerajaan akan dilanda kemarau selama 7 tahun. Kemudian karena kemampuan Nabi Yusuf tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Dia habis dimasukkan ke dalam sumur, kemudian difitnah, kemudian masuk ke dalam penjara, dan sekarang sudah tiba-tiba menjadi bendahara kerajaan. Ini sangat luar biasa ya, saudari Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf kemudian menikah dengan Zulaikha karena suaminya meninggal. Ternyata tadi Zulaikha istri dari Kitfir Al-Aziz tadi ya, seorang pejabat tadi meninggal, si Kitfir, dan akhirnya Zulaikha pun menjadi istri dari Nabi Yusuf. Kemudian kisah pun berlanjut. Banyak orang dari luar Mesir yang datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Ini dikarenakan musim kemarau yang sangat panjang tadi selama 7 tahun. Akhirnya banyak orang dari luar Mesir yang datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Dan salah satunya adalah rombongan yang berisi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Nah, ini tadi ada kan saudara-saudaranya yang dulu telah mencelakakan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf kemudian bertemu saudaranya Benyamin, dan selang beberapa lama Nabi Yusuf kembali ke Palestina dan bertemu ayah. Lanjut. Kemudian pelajarannya dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, seberat apapun diberikan ujian, harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian ditimpa musibah, misalnya kebakaran, rumah kalian kebakaran, maka harus dihadapi dengan kesabaran dan tawakal, serta memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini salah satu bentuk bersyukur itu bagaimana? Misalnya mengucap Alhamdulillah, itu salah satu bentuk wujud dari rasa bersyukur kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf memiliki keimanan dan keteguhan yang sangat kuat sehingga dapat menjaga hawa nafsunya. Tadi ya, Nabi Yusuf digoda sama istrinya, seorang pejabat Kitfir Al-Aziz tadi ya. Namun iman Nabi Yusuf terlalu kuat sehingga Zulaikha tadi ya, nama istrinya Zulaikha, tidak dapat menjerumuskan atau melemahkan keimanan dari Nabi Yusuf. Kemudian yang terakhir, nomor 4, kasih sayang terhadap keluarganya. Nah, ini tadi yang dulunya saudara-saudaranya hampir menyelakakan Nabi Yusuf, untung saja tidak mati ya, sampai di sumur tadi. Nah, namun Nabi Yusuf tidak memiliki rasa dendam kepada keluarganya meskipun nyawanya terancam tadi ya. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Semoga dari pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini, kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, baik, sampai sini saja
dapat kita sampaikan. Jika dikira video penjelasan Ustadz belum jelas, silakan bisa diulang-ulang videonya ya. Baik, sampai sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.